Halo Mitra Belajar, jumpa lagi di YouTube channel Yofi dan Mawan, Pak Guru. We are going to study English and watch something interesting. But before, I need your help. Please support my channel by subscribe, like, and comment. Once again, thank you so much. Stay happy and stay healthy. See you guys. Hai, halo mitra belajar, anak-anak sekalian. Yuk, hari ini kita akan belajar materi baru ya. Dan pastikan kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Nah, biasakan kalau mau belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Silahkan kalian berdoa dulu. Dan bisa di pause video ini. Nah, setelah berdoa, mari kita belajar bahasa Inggris bersama saya, Mr. Yofi Darmawan, dan kali ini adalah materi untuk kelas 9 ya, terutama kalian yang berada di Samarinda. Materi kali ini adalah materi yang kedua. Nah, ini dia PowerPoint-nya dan saya akan coba langsung jelaskan pada kalian dimanapun berada. Welcome to Yofi Darmawan SPD GR ya. Nah, PowerPoint ini adalah materi pelajaran bahasa Inggris kelas 9 dan sudah disesuaikan dengan silabus yang ada ya, karena kita ada kurikulum darurat, jadi sudah disesuaikan materi pembelajarannya, yaitu pemetaan materi berdasarkan kompetisi dasar di masa darurat mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Samarinda tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sekarang kita akan belajar materi kedua. Jikalau kalian menggunakan buku Erlangga, ada di chapter 4 ya. Di sini membahas tentang prosedur teks ya. Dan ada pesan buat kalian semua, stop telling history, just make another victory. Ready kan? Oke, kita langsung saja ke materi pembelajarannya. Di materi kali ini, apa saja sih yang kita belajar harus pelajari dan kuasai? Yang pertama ada present simple, kedua imperative sentences, yang ketiga sequencer atau kata penghubung ya. Nah, hal-halnya seperti itu anak-anak sekalian. Nah, di sini ada prosesnya, bagaimana cara mengidentifikasikan prosedur teks ya. Prosesnya seperti hingga akhirnya pada kalian bisa membuat prosedur teks sendiri. Tahu nggak prosedur teks itu apa? Mungkin bingung ya, tapi pernah nggak buat mie instan? Nah, ternyata di mie instan tersebut ada prosedur teksnya, baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Buat susu juga ada, dan macam-macam lainnya, yaitu membuat sesuatu, teks yang menjelaskan kita melakukan atau membuat sesuatu itu disebut prosedur teks. Oke, kita lanjutkan lagi. Materi pertama yang harus kita kuasai dan pelajari yaitu present simple. Simple banget kok present simple dalam bahasa Inggris ini ya. Kalau kalian belajar present simple nih ya, simplenya seperti ini ya. Kalau dalam satu kalimat itu ada to be, ayo to be itu apa saja? Ada am, are, nanti, dan ada juga is ya. Ada 3 present simple, 3 ya present simple di ada to be-nya ada 3 di present simple, yaitu am, are, is. Oke, kalau sudah pakai to be, jangan lagi pakai kata kerja. Contohnya kayak gini ya, yang sering salah yaitu I am study. Itu belum tepat ya. Yang tepat adalah I am student atau I study. Yuk kita langsung ke materi present simple-nya yang bagian to be, dan sudah bisa kalian lihat di sini ya. Ini adalah materi present simple to be-nya. Nah, sorry kita agak tadi kurang full ya videonya. Nah, ini sedikit perkenalan kembali tentang Mr. Yofi. Mungkin bagi kalian yang belum subscribe video ini, mohon di subscribe ya. Dan terima kasih sudah berkunjung di Yofi Darmawan YouTube channel. Ini adalah materi pertama dengan present simple yang pakai to be, am, is, are. Ini ya, kalau temannya I,
M. I selalu sama M ya. M selalu sama I. Mereka sungguh sangat setia. Jadi I itu setianya sama M. Oke, ini ada kalimat positif. I am a nice student. Ya, kita masih bahas tentang yang to be ya. Gampang loh. Nah, bisa di-post, dipahami. Seperti ini. Simple banget loh ya. I am nice student. Untuk kalimat negatifnya cukup tambahkan not setelah kata to be. Semuanya ya, dari I am, you are, they are, we are. Itu notnya untuk kalimat negatif setelah kata to be ya. I am not a nice student. Dan untuk kalimat tanyanya, am I a nice student? Nah, Pak Guru kasih waktu nih ya, bisa di-post dulu sambil dibaca-baca. Kok nggak ada is? Nah, isnya akan setelah yang satu ini ya. Oke, kita lanjut yang bagian is. Terang. Nah, di sini ada she is nice student ya. Kalau tadi I, temannya M, you are, we are, they are. Ya, lebih dari satu orang itu biasanya pakai are ya. You and I are, my friends are. Oke, nah ini ya. Sekarang kita yang is. She is nice student. Ingat ya, kalau pakai to be jangan pakai verb. Bukan she is study, kurang tepat. Jadi she studies nanti ya, yang verb setelah yang satu ini. Nah, bisa di pause dulu untuk dipahami video ini. Simple banget. Kalau untuk kalimat not negatif, tinggal tambah not setelah kata to be seperti I am tadi, seperti you are atau they are tadi ya. She is not a nice student. Kalau untuk kalimat tanya atau interrogatif, is-nya ya, to be-nya di awal. Contohnya seperti ini tadi ya. Oh, ini belum diperbaiki nih ya. I'm sorry so much. Nah, kira-kira ini kan belum diganti nih. Untuk kalimat negatifnya apa yuk yang ini? Iya, simple banget. Mr. Yofi is not hungry. Kalau a cat is fine, a cat is not fine. Ya, kalau apakah Mr. Yofi lapar? Is-nya dulu ya, is-nya ke depan sini. Is Mr. Yofi hungry? Nah, gitu ya. Oke, so simple kok ya. Ini cuma perbandingan supaya kalian bisa membedakan si he dengan yang orang yang lebih banyak ya. Oke, sudah bisa? Bisa kok. Nanti Mr. Yofi coba cari ya contoh-contoh soalnya. Kita lanjut ke present simple yang menggunakan kata kerja atau verb. Nah, nih kalau pakai verb berarti jangan pakai to be. Contohnya seperti ini ya. Ayu Dewi atau orang lebih dari satu, kata kerjanya normal, tidak berubah seperti ini ya. Baik itu positif, negatif ataupun kalimat tanya. I eat a plate of rice. I don't eat ya. Untuk negatifnya Ayu Dewi kita perlu gunakan kata don't. Oke. Untuk kalimat interrogatifnya jangan pakai not lagi, tinggal pindahkan do-nya sebelum subjek. Subjeknya Ayu Dewi. Nah, ini my friends juga. Kok ada yang kurang ya? Iya, ada yang kurang. Tapi dipahami dulu ya, boleh di-pause. Oke? Sudah, kita lanjut yang she, he, it. Nah, di sini dia. Ini ya misverifikasi perbedaan. I, it. Nah, di sini she plays. Kenapa dikasih S? Karena aturan dari Inggris sana, kalau subjeknya she, he, it atau satu nama orang seperti Mr. Yofi di sini, kata kerja ditambah S atau IS. Nah, untuk lebih jelasnya memahami tentang ini, Mr. Yofi akan membahas satu video khusus yang khusus banget tentang present simple. Tapi untuk sekarang kita coba pahami dulu materi yang kedua ya untuk kelas 9 di Samarinda. Nih ya. I eat, I don't eat, do I eat, simple banget. Nah, ingat she, he atau satu nama orang, kata kerja ditambah S. Tapi kalau dia bentuknya negatif, kalimat negatif, pakai does not, kata kerjanya tidak dikasih S ya. Jangan lagi pakai she does not plays, itu kurang tepat ya. Jadi ini tidak perlu ditambahkan
S. Oke. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya sama ya, tidak perlu ditambahkan S. Lanjut deh, karena materi ini cukup banyak bagi kelas 9, Mr. Yofi akan menyampaikan secara garis besar saja ya, supaya kalian juga lebih tidak terlalu terbebani ya dengan banyaknya materi. Oke. Di materi selanjutnya ya, di materi kedua ini ada hal yang harus kalian pelajari selanjutnya, yaitu imperative sentences atau kalimat tanpa menggunakan subjek. Gampang banget kok. Close the door, open the door. Terus no smoking, no eating. Ya, itu adalah salah satu contoh beberapa kalimat imperatif. Oke, kita akan masuk per bagian. Ada perintah, larangan, instruksi, nasihat, dan request atau permintaan. Ini adalah contoh dari kalimat command ya. Please don't touch the baby ya. Close the door, take off your shoes. Ini adalah contoh-contoh dari command. Dan larangan biasanya pakai no atau don't ya. Kalau pakai don't, nggak pakai ing, kalimat ing ini ya. Kalau pakai no, pakai kalimat yang ada ing-nya. Simple banget, larangan. Oke, instruction atau petunjuk. Nah, ini ya, kita biasa temui di buku obat atau apapun untuk melakukan sesuatu, biasa ada instruction-nya. Oke, lanjut lagi kita ke advice. Nah, ini salah satu contoh yang mirip sama comment tadi ya. Dan request. Nah, request adalah permintaan, minta tolong gitu ya, atau mengharapkan sesuatu. Oke, sequencer atau kata penghubung. Nah, simple banget sih sequencer. Biasanya kalian temukan dalam bentuk-bentuk prosedur teks. Ada first, then, next, after that, sampai finally ya, untuk menjelaskan atau merincikan sesuatu pertahapannya. Yuk kita lanjut. Nah, ini adalah penjelasan lebih dan lebih lagi tentang sequencer, konektornya ya, dari at last, furthermore, finally, meanwhile, dan banyak banget ya. Tapi ya untuk pembelajaran aja, nambah ilmu saja. Tapi sebenarnya yang perlu kalian pahami untuk SMP, first, then, next, after that, finally, bagaimana cara penggunaan tersebut. Nah, ini adalah contoh penggunaannya ya. In addition ya. Ini oh ya, agak salah ketik ini ya. Oke, first of all, in conclusion biasanya juga sama seperti finally ya. Then first, next ya. Nah, seperti ini ya anak-anak sekalian, cara penggunaan dalam kalimat. Tapi nanti coba saya carikan sequencer dalam prosedur teks, karena ya, final ya, kalian harus bisa memahami dan membuat prosedur teks kalian sendiri. Nah, prosedur teks adalah teks yang menjelaskan orang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu step by step, langkah per langkah. Ada ciri khas dari prosedur teks, generic structure-nya adalah ada aim atau goal, bisa title how to make, how to do, ingredients, bahan-bahannya, and step. Oke, ready guys? Nah, ini adalah contoh dari prosedur teks. Kalian bisa pause dulu dan pahami ya. Ada first, second, third, fourth, fifth, and finally. Ini cara prosedur teks bagaimana mengaktifkan iPhone. Maybe you love to use iPhone too, ya. This is one example of prosedur text. Bisa di-pause untuk memahami. Oke. Nah, another prosedur text. Maybe you love to drink, ya, suka nongkrong. Suka buat kopi sendiri nggak? Nah, ini adalah satu cara prosedur text dalam membuat kopi. You can read and try to understand how to make coffee by yourself. Nah, bagi yang suka di rumah, suka nonton drakor, ini adalah satu cara how to make samyang. Ya, enak ngomong ya. Ini adalah contoh dari prosedur teks juga. Jadi ternyata prosedur teks itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari loh ya. Banyak banget ya. Oke.
Nah, aduh, kalau sudah siang, enaknya minum orange juice. And how to make it? You can read. Maybe you can practice how to make orange juice by yourself at your home ya. Dari prepare the first fresh orange fruit until orange juice are ready to be enjoyed ya. Oke, nah ini juga makanan sehat yang bisa kalian buat sendiri di rumah. How to make fruit salad. Bisa di post sambil dibaca-baca, apalagi dipraktekkan, terus dikirim ke Mr. Yofi deh. I love to eat fruit salad ya, so healthy ya, it's good for you. Nah guys, kayaknya kita sudah mau di ujung perjumpaan kita mengenai pembelajaran di materi kedua untuk kelas 9. Ya, dunia tak akan mudah diubah dengan sebatas kata, namun perlu tindakan nyata. Tindakan apa yang sudah kita lakukan hari ini menentukan kita di kemudian hari. Terima kasih buat kalian. Pastikan tetap sehat. Bila ada pertanyaan, bisa WA Mr. Yofi atau pertanyaan di kolom komentar di YouTube channel Yofi Darmawan. Sekali lagi, pastikan tetap happy and healthy ya. Dan belajar tuh gampang kok ya. Sangat gampang dan sangat menyenangkan. Jadi jangan dibuat susah. See you everyone. God bless. Yay! Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe ya guys. See you. Good.